Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, virus corona menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial. Entah ulama, tokoh masyarakat, selebritas, politikus, dan pejabat negara. Hanya satu kunci memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu disiplin dan kepatuhan. Disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sedangkan kepatuhan yang berkaitan dengan ketaatan semua warga negara untuk mengikuti kebijakan dan imbauan pemerintah. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 8 Januari 2022 dengan tema Memonitor Karantina. Pemirsa, editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Vera. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, dan pemirsa, sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Kita lihat Mbak Kania, untuk headline yang pertama ini adalah Jayapura dikepung banjir. Ini tentu bencana tanah longsor dan juga banjir di Papua dipicu oleh ulah manusia begitu ya, yang terus merusak lingkungan alam. Ya, dan korban terus berjatuhan begitu ya, dan kemudian juga ada arahan dari Wakil Presiden langsung dari Pak Ma'ruf Amin yang memerintahkan Kementerian Sosial, BNPB dan juga TNI Polri untuk bergerak memberikan pertolongan terhadap korban, karena yang paling utama memang di saat seperti ini ya adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak tanggung-tanggung begitu ya. Ada sedikitnya 7 orang meninggal, 6 orang terluka, ada sekitar 160 keluarga mengungsi begitu. Jadi kedepannya ini juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana mitigasi bencana, karena Indonesia itu adalah negara dengan potensi bencana yang cukup luar biasa tinggi. Itu memang harus lebih disiapkan gitu ke depannya. Ya, ini kita melihat hanya sebuah akibatnya, tapi bagaimana sebabnya itu tadi kembali pada mitigasinya begitu ya. Pemerintah daerah setempat harus betul-betul optimal untuk melakukan pengawasan. Bagaimana daerah di wilayah Papua untuk tidak dilakukan illegal logging dan sebagainya. Lagi-lagi partisipasi dari warga itu juga menjadi penting begitu ya, karena peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat. Ada dari Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano mengatakan tanah longsor dan juga banjir di wilayahnya itu disebabkan oleh ulah manusia yang telah merusak dan juga merambah hutan serta membangun rumah di lereng gunung begitu. Jadi itu memang harus diatur kembali. Jadi diminta juga partisipasi dari warga untuk menjaga lingkungan, karena ketika misalnya cuaca sedang tidak bersahabat, ini adalah dampak yang bisa dirasakan. Ya, peran masyarakat untuk melaporkan ketika memang mengetahui ada kejanggalan begitu ya untuk penyalahgunaan lahan yang ada di sana, tapi juga bagaimana kesadaran masyarakat untuk bisa memitigasi bencana, mereka untuk siap menghadapi bencana yang kemungkinan bisa hadir di wilayah masing-masing gitu ya. Iya, betul Vera. Baik, kemudian kita ke headline yang kedua, ini adalah siapkan skenario terburuk. Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan untuk menangkal importasi kasus COVID-19 varian Omikron agar jumlahnya tidak terus bertambah. Tentu kita masyarakat Indonesia dan juga pemerintah terus belajar gitu ya bagaimana agar kasus pada 2020 lalu, lonjakan kasus yang luar biasa terjadi di Juni dan juga Juli tidak kembali terjadi. Jadi ya, karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya, jangan kita lengah begitu ya, karena paling tidak ya berdasarkan data kemarin ini terkonfirmasi ada 518 kasus baru COVID-19, total menjadi 4,2 juta orang, angka kesembuhan tercatat 214 kasus, total kasus sembuh 4,1 juta orang, yang meninggal 6 orang, total berjumlah 144.121 orang. Ini yang kemudian harus kita harus kita ketahui bersama begitu ya, bahwa kasus harian ini sekarang terus meningkat gitu. Akhir-akhir ini sekarang sudah di angka 500 gitu. Dari sebelumnya kan angkanya itu mungkin di sekitar 100-200 begitu ya. Saya tidak ingat betul, tapi ini yang harus diantisipasi begitu ya. Jangan sampai kemudian gelombang berikutnya ini terjadi, dan seperti yang sudah disampaikan bahwa ya kita tidak boleh sampai kekurangan oksigen, kekurangan tempat tidur di rumah sakit dan lain sebagainya. Dan jadi sarana dan prasarana kesehatan itu memang terus harus disiagakan, dan juga kewaspadaan di tengah masyarakat begitu ya. Karena kasus harian ini terus meningkat. Bagaimana caranya kita lebih disiplin dan patuh gitu dengan aturan yang sudah diberlakukan, termasuk juga soal perjalanan ke luar negeri. Itu yang nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Kita akan kupas lebih jauh soal itu. Baik.
Nah kemudian untuk headline yang ketiga ini adalah pembahasan RUU TPKS bisa berlangsung cepat. Ini luar biasa Mbak Kania. Kalau kita lihat ini yang headline, ditunggu-tunggu. iya berita terkini begitu ya, banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai daerah itu semakin bermunculan saat ini. Dan rasanya memang sudah saatnya RUU TPKS ini untuk disahkan. Momentumnya saat ini. Ya memang itu yang sangat diharapkan dan paling tidak ini sudah ada perkembangan terbarunya begitu ya. Betul. Yang sekarang sedang ditunggu itu adalah bagaimana pimpinan DPR itu memutuskan alat kelengkapan Dewan atau AKD yang nanti akan bertanggung jawab gitu untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah. Masih ada dua pilihannya, itu antara pansus atau balek begitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita lihat. Nah kalau dari wakil ketua balek dari fraksi Partai Nasdem ini Willy Aditya mengatakan sebenarnya kalau pilihannya jatuh ke Bamus dibandingkan dengan pansus itu nanti pembahasannya akan jauh bisa lebih cepat gitu. Jadi kita lihat saja bagaimana nanti ke depannya. Tapi yang pasti yang diharapkan adalah agar segera untuk disahkan karena memang ya seperti yang tadi disampaikan oleh Vera. Urgensinya sudah gitu. sangat tinggi. Iya, dan ini harus kita hentikan bersama-sama dan ini adalah salah satu undang-undang yang memang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa mencegah kasus kekerasan seksual terus bertambah. Dan melindungi para korban tentunya. Betul. Baik, Mbak Kania dan juga pemirsa untuk headline, itu tadi headline beberapa headline dalam media Indonesia hari ini, tapi juga ada headline utama kita hari ini. Yaitu headline utama kita adalah memonitor karantina. Nah, lagi-lagi karantina ini bisa dikatakan sebagai dua sisi pisau gitu ya, karena di satu sisi memang menyelamatkan, tapi di sisi lain ketika memang ada masyarakat yang menyalahgunakan dengan mereka menyuap misalnya seperti beberapa contoh selebritas, itu menjadi momok bagi masyarakat juga. Akhirnya penyebaran virus luar biasa terjadi di tengah masyarakat karena ulah-ulah mereka ini. Iya betul. Ya paling nggak gini deh, kita lihat dulu deh kasus Omikron di Indonesia ini kan terus bertambah. Sudah bertambah menjadi 254 kasus loh Vera. Jadi tidak main-main, terdiri dari 239 kasus imported case dan 15 kasus transmisi lokal begitu ya. Jadi artinya apa? Ya lagi-lagi disiplin dan kepatuhan itu harus terus ditegakkan, termasuk kewajiban karantina tanpa pandang bulu, tanpa dispensasi, tanpa berbayar, tanpa tebang pilih, tidak memandang status sosial, mau pejabat, kayak mau selebriti, kayak mau tokoh masyarakat, kayak gitu ya. Tidak bisa seperti itu dan risih rasa-rasanya begitu ya, kalau masih harus minta dispensasi gitu. Nah syukurlah gitu kalau pemerintah kemudian juga sudah melakukan penyesuaian ya. Untuk aturan perjalanan ke luar negeri gitu di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa gitu, pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung dan ada kasus Omikron yang kita harus waspadai. Bangun budaya risih dan solidaritas sosialnya tolong ditingkatkan gitu ya. Jangan membawa virus dari luar negeri masuk ke Indonesia kemudian merasa tidak bersalah. Baik, dan pemirsa, kita simak selengkapnya editorial Media Indonesia edisi Sabtu 8 Januari 2022 dengan tema memonitor karantina. Memonitor karantina. Virus corona menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial. Entah ulama, tokoh masyarakat, selebritas, politikus, dan pejabat negara. Hanya satu kunci memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu disiplin dan kepatuhan. Disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, sedangkan kepatuhan berkaitan dengan ketaatan semua warga negara untuk mengikuti kebijakan dan imbauan pemerintah. Pemerintah telah menghimbau warganya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Akan tetapi, masih ada saja warga yang mengabaikan imbauan tersebut. Akibatnya, sepulang dari luar negeri malah terpapar virus corona varian baru Omikron. Lebih memprihatinkan lagi, setelah terpapar Omikron, sama sekali tidak merasa bersalah dengan alasan tidak membebani negara karena melakukan isolasi mandiri dengan biaya sendiri. Jawaban konyol seperti itu tidak memperlihatkan solidaritas sosial. Bukankah setiap orang yang terpapar Omikron berpotensi menularkan yang menyebabkan orang lain diliputi kecemasan? Pandemi yang melanda dunia dalam 2 tahun terakhir telah mengajarkan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan. Sejumlah negara yang kini kembali diamuk varian baru Omikron umumnya lengah. Prancis misalnya,
kini kembali mewajibkan warganya yang berusia 11 tahun ke atas untuk memakai masker di ruang publik setelah dibiarkan bebas berkeliaran tanpa penutup hidung dan mulut. Kebijakan itu ditempuh setelah kasus harian di negara itu melonjak pada penghujung Desember lalu. Dalam mengatasi pandemi, setiap negara memang menerapkan kebijakan berbeda, tergantung situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Ketika wabah ini pertama kali merebak, ada yang menerapkan lockdown penuh. Ada pula yang hanya dengan membatasi kegiatan sosial dengan tingkatan tertentu seperti Indonesia. Namun, intinya semuanya sama, bertujuan menjaga dan melindungi warga. Kebijakan itu pun diambil dengan melibatkan para pakar, termasuk ahli kesehatan, bukan asal-asalan. Kini, di tengah merebaknya varian Omikron, sudah semestinya masyarakat kembali mengencangkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Begitupun mereka yang baru bepergian dari luar negeri, wajib menjalani karantina dan dimonitor. Apalagi, varian yang kini telah menjadi perhatian, variant of concern WHO itu, umumnya ditularkan oleh mereka yang pulang bepergian dari luar negeri. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis 6 Januari dari 251 orang yang terinfeksi, 95% atau sebanyak 239 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 12 lainnya ialah transmisi lokal. Tepat kiranya apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tentang perlunya mematuhi kewajiban karantina bagi siapapun yang habis bepergian dari luar negeri tanpa kecuali. Karantina tanpa dispensasi, apalagi berbayar untuk menyiasati karantina. Menindaklanjuti arahan Presiden, Polri pun meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Hadirnya aplikasi ini membantu proses pengawasan karantina oleh petugas kepada pelaku perjalanan luar negeri. Ancaman COVID-19 sangat serius. Masyarakat mesti waspada. Menurut data Satgas COVID-19, dalam 2 pekan terakhir terdapat kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada 5 Januari 2022 misalnya, ada penambahan 404 kasus dalam sehari. Penambahan kasus itu diikuti dengan peningkatan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet misalnya, hingga kemarin sebanyak 1.422 orang dirawat, sebanyak 149 pasien baru masuk hanya dalam 1 hari. Hanya disiplin dan kepatuhan seluruh warga yang mampu menyelamatkan bangsa ini dari paparan Omikron. Mereka yang menjalani karantina wajib dimonitor setiap saat. Dan pemirsa, monitor karantina akan kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kita membahas terkait memonitor karantina. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi, Pak Alex. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Alex, kalau tadi data yang kami tampilkan bahwa untuk di Rumah Sakit Wisma Atlet saja itu ada 1.422 orang yang dirawat terkait dengan COVID-19. Kemudian untuk penambahan pasien barunya di 149. Tapi secara keseluruhan berapa sebetulnya update terkini kasus COVID-19 di Indonesia khususnya untuk varian Omikron? Untuk varian Omikron itu yang harus kita lihat ada yang probable, di mana itu hasil pemeriksaan dengan PCR SGTF, dan ada hasil yang sudah dinyatakan confirm dengan whole genome sequencing. Jadi dalam hal ini angkanya naik terus, dan ini sudah hampir di atas 250-an, dan kemudian perkembangan ini nggak bisa terelakkan, artinya ini akan masuk terus dan meningkat terus sesuai juga dengan kapasitas testing kita yang meningkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa jumlah pemeriksaan SGTF ini meningkat. Dan kemudian kapasitas untuk pemeriksaan whole genome sequencing juga ditambah. Dan tidak hanya berpusat di Jakarta, tapi juga sudah di Manado.
kemudian juga di Bali dan juga di Batam. Jadi dengan tingginya dan kapasitas tentu juga akan membuat hasil juga akan meningkat. Jadi yang menarik sebenarnya adalah bahwa pelaku perjalanan dari luar negeri itu kan bertambah jumlahnya. Seusai libur Nataru dan kemudian juga dengan mendatangnya pekerja migran Indonesia yang sudah selesai kontrak kerjanya atau lagi cuti. Ditambah juga dengan mahasiswa dan pelajar. Jadi ini sebenarnya yang menjadi yang harus kita memang tangkap agar semua mereka yang datang dari luar negeri ini, kendati pun mereka sudah PCR-nya negatif dan kemudian sudah melakukan vaksinasi, tetapi prosedur karantina harus tetap dilalui. Jadi tidak bisa serta-merta saya sudah vaksin 2 kali, hasil PCR saya di Istanbul misalnya negatif, maka di Jakarta saya menghindar untuk proses karantina. Jadi proses karantina di Jakarta itu kan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan PCR hari pertama, dan kemudian masuk ke hotel karantina. Tapi manakala di bandara nanti hasilnya positif, dia bukan di karantina, dia harus masuk ke isolasi. Demikian juga mereka yang di karantina 3 hari, begitu hasil PCR-nya positif atau SGTF-nya probable, maka dia akan masuk ke isolasi. Jadi masyarakat harus paham benar ini, apa bedanya karantina, apa bedanya isolasi, sehingga tidak terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga masalah saya sudah vaksinasi 2 kali, kok masih dikarantinakan. Ya, Pak Alex, tadi Anda katakan bahwa whole genome sequencing menjadi kunci gitu ya, untuk mengetahui apakah varian ini tergolong Omikron atau tidak, dan ini masih dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tapi di sisi lain juga karantina menjadi kunci. Bagaimana mereka yang datang dari luar negeri untuk melakukan karantina dengan taat? Tidak ada lagi yang namanya dispensasi tebang pilih begitu ya, mereka bisa kabur seenaknya ketika di karantina. Nah, bagaimana tingkat pengawasannya sejauh ini menurut Anda, Pak Alex? Ya, artinya pemerintah tentu tidak hanya ada pengawasan, tetapi juga ada pengendalian. Dan ini secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, tingkat nasional, terus sampai ke dalam tingkat pelaksanaan. Dan ingat, masalah karantina dan isolasi tidak hanya persoalan di bandara, termasuk juga dalam hal ini pelabuhan laut, dalam hal ini di Batam, kemudian juga pos lintas darat. Bahkan dari berbagai laporan, angka kepositifan itu juga cukup tinggi dari laut dan darat. Jadi jangan semata-mata kita fokus di udara, tapi kita kecolongan di laut dan di darat. Oleh karena itu memang kita berharap bahwa seluruh petugas Satgas tetap akan menjalankan ini sesuai dengan SOP yang ada. Dan yang kedua, di samping melaksanakan SOP, tentu harus ada komitmen. Dalam hal ini komitmen supaya tidak ada tawar-menawar. Mana yang masuk karantina, mana yang masuk isolasi. Dan semua ketaatan itu harus dijalankan. Tidak boleh ada dispensasi. Khususnya bagi mereka yang diisolasi, itu sampai hasil PCR mereka negatif baru bisa dikembalikan ke masyarakat. Sementara yang di karantina tentu setelah hasil PCR day 1 dan day 6, kalau dia 7 hari, maka ini baru bisa dikembalikan ke keluarganya masing-masing atau kembali ke daerah tujuan. Jadi ini harus tetap disosialisasikan dan edukasi ini terus harus disampaikan ke masyarakat. Dan kemudian kita minta juga kepada masyarakat, supaya masyarakat harus bisa melihat bahwa kalau mereka dikarantina, kalau mereka diisolasi, ini bagian kontribusi mereka dalam rangka penanggulangan COVID di Republik ini. Ya, Pak Alex, kalau kita lihat template-nya saja begitu ya, lonjakan kasus COVID-19 ini terjadi setelah Nataru. Kalau kita lihat tahun lalu gitu di 2020. Nah, tapi jangan sampai ini terulang lagi di tahun 2022 ini. Lalu kalau dilihat dan memastikan bahwa kesiapan dari fasilitas kesehatan kita, pengobatan kita, apakah jauh lebih baik dan lebih siap dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya, artinya bahwa sepanjang kita sekarang menjalani masa pandemi tentu akan lebih baik dibandingkan Maret 2020. Baik dari sektor hulu maupun di sektor hilir. Baik itu di level desa dan kelurahan maupun juga di level kabupaten kota. Tapi yang harus dicatat bahwa kita tidak boleh terjebak di isu Omikron saja.
bahwa kasus varian yang sebelumnya juga masih existing di Indonesia. Kalau dashboard kita melaporkan ada kasus harian bertambah, dan itu sering terjadi setiap kita selesai libur panjang, itu bisa saja dikuasai oleh Delta dan varian lainnya. Jadi oleh karena itu, kita berharap protokol kesehatan ini salah satu kunci utama. Dan untuk mendukung fasilitas kesehatan, maka PPKM skala mikro ini mau tidak mau harus diterapkan di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap kepala desa dan kepala kelurahan memonitor seluruh kegiatan pengawasan pengendalian PPKM di tingkat desa, termasuk kontak tracing, termasuk isoter. Kalau ada yang sakit jangan di rumah. Kita harus belajar di bulan 7. Semua mereka yang di rumah mengakibatkan terjadi transmisi keluarga. Jadi kalau ada yang sakit, isolasilah di isoter yang sudah disiapkan pemerintah daerah. Apakah di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ataupun di tingkat kabupaten. Dan kalau memang bergejala, baru masuk rumah sakit. Jangan semua yang positif masuk ke rumah sakit. Beban rumah sakit jadi besar. Sehingga tidak fokus lagi nanti untuk merawat yang bergejala. Jadi yang bergejala saja dirawat rumah sakit. Dan saya kira rumah sakit pasti sudah siap pada saat ini. Sudah bisa mengatur logistiknya, sudah bisa mengatur SDM-nya. Tapi dengan catatan, beban di hulu ini harus diatur, yaitu isoternya. Jadi isoter ini tentu di bawah kendali pemerintah kabupaten kota, termasuk juga kecamatan. Sehingga PPKM skala mikro ini mau tidak mau harus terus-menerus tetap menjalankan tugasnya. Kendati pun kasusnya 0. Terlebih lagi pada saat ini sudah ada sekolah dibuka di mana anak-anak sekolah sudah belajar. Tentu di sini harus ada active case finding. Desa dan kelurahan menjadi basis untuk melihat apakah ada kenaikan kasus atau tidak. Dan kata kuncinya itu adalah PPKM mikro, di mana kepala desa dan kepala kelurahan bisa mengendalikan di sektor hulu. Dengan mengendalikan sektor hulu dengan baik, maka di hilir bebannya berkurang. Ini mata pelajaran yang harus kita ingat di bulan 7, di mana di sektor hilir, yaitu rumah sakit, kita sudah kewalahan, termasuk kewalahan obat, kewalahan tentang oksigen. Ini jangan terulang kembali. Supaya tidak terulang kembali, maka sektor hulu yang harus kita kendalikan. Baik, sayang sekali durasi kita sangat terbatas, tapi kami sudah menangkap tadi poinnya bahwa memang bagaimana pengawasan dan juga pengendalian itu dilakukan secara bersama, kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah di level paling bawah yaitu RT RW untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat di sekitarnya begitu ya, dan juga ketaatan dari masyarakat sendiri. Di samping pemerintah juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pengobatannya dengan baik. Terima kasih Pak Alex sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kami pasti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan pemirsa kali ini kita akan menyimak pernyataan ataupun partisipasi dari masyarakat. Sudah terhubung bersama kami Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bu Kania. Selamat pagi Pak Ondo. Enggak dari luar negeri kan ya? Enggak Pak, Pak Ondo juga kemana-mana kan? Wah, saya ada rencana, tapi saya tunduk sama anjuran presiden, anjuran negara. Jadi saya tidak luar biasa. Itu yang tidak. Iya, jadi tahan dulu ya Pak ya. Baik, silakan Pak Ondo. Pertama, saya terima kasih kepada Polri dengan menciptakan sistem monitoring karantina presesi. Karena ini buat orang-orang yang sedang dikarantina. Kedua, saya juga bersyukur Jokowi telah memutuskan untuk tidak ada lagi dispensasi buat karantina buat siapa saja, termasuk pejabat, apalagi artis ya. Ini kita harus waspada ini. Wisma Atlet sudah 1.400-an, itu yang import 95%. Saat ini udah 150 orang per hari Omikron. Jadi ini bisa-bisa memunculkan gelombang ketiga, dan saya khawatir pembelajaran tatap muka bisa gagal kembali nih. Saya miris sekali mendengar orang kaya yang pulang dari luar negeri bilang tidak membebani negara karena karantina berbayar. Suruh saja mereka beli obat sendiri, cari perawat sendiri, cari dokter sendiri, masak sendiri, ngopel sendiri. Saya sarankan ini buat mereka yang orang-orang kaya pulang belanja atau pulang liburan, tetap saja karantina berbayar tapi di pasar rumput supaya mereka ada efek jerah. Mereka kalau begini kan sulit mengawasinya. Mereka tidak sadar dapat menularkan ke cleaning service, ke dokter, ke perawat. Ini bisa-bisa gelombang ketiga muncul. Asanti dan keluarga yang dari Turki, mereka pulang-pulang sebagian besar keluarganya kena COVID. Nah yang begini-begini kan, jadi jangan mereka anggap enteng. Saya setuju sekali bahwa ini pengawasannya harus diperketat,
karena kita khawatir gelombang ketiga terjadi lagi di Indonesia. Saya memohon orang-orang kaya atau selebriti jangan mentang-mentang. Kami orang-orang kecil belum bersedia untuk terpapar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo. Kemudian selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Mbak Vera Bahaswan dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memonitor karantina, tentu saja pemerintah harus tegas menegakkan aturan perkarantinaan ini sehingga kami tidak mendengar lagi ada kasus suap, ada yang kabur dan sebagainya. Dan untuk pencegahan, mengapa tidak diperketat izin untuk keluar negeri itu? Dan juga tadi baru dikatakan izin untuk orang luar masuk ke negara kita. Nah, kita ngeri mendengar di Perancis maupun di Italia kemarin ini. Juga bukankah petugas administrasi di maskapai penerbangan itu juga kan tentunya terkontaminasi, kontak erat dengan para yang bukan tersangka ya, yang diperkirakan begitu. Nah, andai itu juga masih bisa membuat orang-orang ini lolos, nah, karena ada yang kabur juga, pemerintah daerah mesti membantu untuk mengawasi juga orang-orang yang baru pulang dari luar negeri ini. Apakah itu pekerja migran, pelajar, atau aparatur sipil negara, apalagi orang-orang kaya yang rasanya bisa isolasi mandiri itu. Pemerintah juga harus segera, pemerintah daerah harus segera menyediakan juga tempat isolasi di. Baik, terima kasih Bu Indra. Kemudian selanjutnya adalah Pak Edward dari Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak. Jadi apa yang disampaikan Metro TV pagi ini memonitor karantina, kita sadar betul bahwa varian baru Omikron ini dominannya adalah berdasarkan import dari luar negeri, yaitu 195% lah gitu ya. Transmisi lokal cuma 5%. Jadi memang harus diawasi ketat orang-orang yang dari luar negeri itu pemerintah sudah membuat regulasi. Walaupun regulasinya baik, tapi kalau petugasnya nggak baik, nah petugasnya juga yang dikarantina, yang memeriksa, itu harus betul-betul diberi doktrin yang benar. Jangan sampai mereka lalai memberikan dispensasi dengan diskresinya. Nah jangan sampai terjadi itu. Kenapa? Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa kalau mereka menyebarkan ke orang-orang lain. Kita ingat tahun 2020, akibat pandemi COVID ini, banyak sekali gangguan-gangguan terhadap bangsa dan negara ini. Terganggunya pembangunan, terganggunya anggaran, terganggunya ekonomi rakyat, terganggunya sosial rakyat sehingga tidak berhubungan silaturahmi. Nah ini jangan sampai terjadi. Bukan sedikit, triliunan uang rakyat dibelanjakan negara untuk menangani COVID-19. Alangkah sayangnya kalau sampai ini terulang. Nah kita harapkan seluruh bangsa Indonesia dari strata hidup yang manapun memberikan kontribusinya dengan kapasitas masing-masing. Kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat memberikan penyuluhan di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid, mereka berikan penyuluhan. Baik, terima kasih Pak Edward atas partisipasinya. Mbak Kania, kalau tadi disampaikan Pak Ondo misalnya bahwa mengatakan gelombang ketiga ini masih menjadi ancaman kita loh. Di samping ya kita tahu bahwa transmisi lokal varian Omikron sudah terjadi di Indonesia, ditambah lagi imported case yang masih berpotensi terus bertambah karena banyaknya penerbangan internasional yang masih terjadi. Nah, bagaimana sebetulnya kita untuk sama-sama mewaspadai hal ini agar tidak terjadi lagi template seperti tahun lalu, yaitu lonjakan kasus pasca Nataru? Oke, ya rasa-rasanya kan tadi sudah disampaikan cukup panjang lebar ya oleh Pak Alex. Kalau melihat dari kesiapsiagaan dari pemerintah ya paling tidak ya kita bisa cukup
cukup optimis lah gitu ya bahwa pengendalian itu dan antisipasinya itu sudah disiapkan oleh pemerintah, apalagi untuk menghadapi kemungkinan gelombang ketiga, masih berpotensi begitu ya kemungkinan gelombang ketiga. Tapi yang saya tangkap dari 3 penelpon tadi ada kekhawatiran memang begitu ya, ada kekhawatiran dengan adanya kasus Omikron. Kalau Pak Alex ini mengatakan bahwa jangan lupa masih ada varian-varian yang lain yang gitu ya. juga masih ada di Indonesia. Yang gitu juga ya. masih ada di Indonesia. Tapi jangan lupa juga bahwa ya paling tidak yang dikasih tahu ke kita adalah varian Omikron ini adalah varian yang daya penularannya sangat cepat gitu ya. Dan ini kalau kita melihat perkembangannya di luar negeri itu kan luar biasa sekali begitu. Nah, jangan sampai kemudian maka kita harus melakukan pengawasan secara ketat, terutama kepada mereka-mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan karantina sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan, tidak ada dispensasi, dan kita juga meminta komitmen dari petugas gitu ya untuk memastikan, dan jangan lupa juga ada aplikasi terbaru dari Polri yang sudah tentu kita apresiasi hal itu ya. Monitoring presisi, jadi kita lihat gitu ya paling tidak ya ini adalah kontribusi begitu, itu yang dituntut juga gitu dari para memang penonton. harus ada semua pihak yang terlibat untuk memonitor karantina ini secara bersama-sama. Dan mari kita berkontribusi dengan cara kita masing-masing gitu ya untuk memastikan bahwa ya COVID-19 ini segera berlalu lah gitu dari bangun tanah air kita. solidaritas sosial ya di antar masyarakat kita sendiri. Nah, baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia untuk kali ini. Dan pemirsa, kini di tengah merebaknya varian Omikron sudah semestinya masyarakat kembali untuk mengencangkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Begitupun mereka yang baru bepergian dari luar negeri wajib menjalani karantina dan dimonitor. Hanya disiplin dan kepatuhan seluruh warga yang mampu menyelamatkan bangsa ini dari paparan Omikron. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV